Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Julaika. Semoga kalian semakin semangat belajar ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Ayo, siapkan dan buka buku kalian ya. Tematik kelas 5, tema 6, subtema 1, muatan IPS. Anak-anak, Bu Guru mau tanya dulu ya. Menurut kalian, mengapa manusia perlu berinteraksi dengan lingkungannya? Nah, untuk mengetahui mengapa manusia perlu berinteraksi dengan lingkungannya, kita perlu mengenal tentang interaksi lingkungan. Untuk itu, kita perlu mengetahui dahulu apa itu interaksi. Interaksi dibagi menjadi dua, yaitu interaksi sosial dan interaksi lingkungan. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, atau individu dengan kelompok, atau juga kelompok dengan kelompok. Sedangkan interaksi lingkungan atau interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Anak-anak, baik interaksi sosial maupun interaksi lingkungan sama-sama perlu dilakukan oleh manusia. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa manusia perlu berinteraksi dengan lingkungan hidupnya? Ada yang tahu? Iya, betul. Manusia perlu berinteraksi dengan lingkungan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau yang panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat memperoleh banyak sekali manfaat dari lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku manusia yang membuang sampah sembarangan dapat merusak lingkungan sekitarnya. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana alam yang merugikan manusia dan lingkungannya.
Contohnya antara lain banjir karena saluran air yang terganggu sampah, atau tanah longsor karena manusia mendebangi pohon di tanah yang landai, atau juga kebakaran hutan karena kecerobohan manusia. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tentang manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup di bumi melakukan interaksi dengan sesama manusia maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri dari benda mati dan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi satu sama lainnya. Salah satu jenis hubungan antara makhluk hidup dengan benda mati adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman dan hewan yang berkembang di daerah itu. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak ditumbuhi tumbuhan menyebabkan daerah tersebut menjadi sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah, karena tanaman membantu tanah menahan dan menyimpan air dalam tanah dengan baik. Hubungan manusia dengan alam dibagi menjadi dua, yaitu satu, hubungan yang membuat manusia harus menyesuaikan diri dengan alam. Dua, hubungan yang dapat membuat manusia memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Contohnya, para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik dan subur. Contoh yang lain, para nelayan harus bisa memilih waktu yang tepat untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh hasil tangkapan ikan yang banyak. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.